Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini saya akan mencoba merangkum beberapa informasi demi informasi yang terkait dengan Pi Network dikutip dari Twitter Pi News Media. Yang mana di sini Pi News Media sudah diikuti oleh 460.000 pengikut lebih ya, dan merupakan salah satu platform yang memberitakan tentang Pi Network dengan valid ya rekan-rekan. Dan di sini memang selalu berkaitan dengan proyek Pi Network dan berkaitan dengan core team secara langsung ya. Jadi di sini bisa dikatakan informasi yang cukup valid. Kemudian di sini ada informasi yang paling update ya, 1 jam yang lalu. Di sini ada Pi Network kasus penggunaan blockchain ya. Yang mana di sini untuk penggunaan blockchain akan melibatkan semacam perbankan, kemudian berbagai data yang aman, kemudian seni digital, internet segala sesuatu ya. Kemudian juga ada pelacakan anti pencucian uang ya, atau anti money laundering rekan-rekan. Kemudian juga ada royalti musik periklanan, kemudian perawatan kesehatan rantai pasokan, ada asuransi energi, amal dan belanja ya. Dan kalau kita lihat di sini dalam semacam screenshotan, Pi Network blockchain use case ya, penggunaan blockchain Pi Network. Yang mana di sini banyak sekali meliputi dalam bidang perbankan, kemudian data ya dan keamanan, NFT, IoT rekan-rekan, dan untuk IoT di sini adalah Internet of Things atau internet untuk IoT ini adalah Internet of Things ya, ini adalah kecerdasan internet rekan-rekan, jadi nanti bisa digerakkan dengan menggunakan internet ya. Kemudian di sini juga ada AML, anti money laundering ya, kemudian juga ada musik royalty, advertisement atau semacam dunia periklanan, dan kemudian juga ada asuransi dan lain-lain. Jadi di sini meliputi banyak sekali rekan-rekan yang dicakup dalam blockchain Pi Network di sini. Kemudian di sini tentunya banyak sekali yang berkomentar tentang hal ini ya, yang mana dengan hubungan dan skala proyek, saya yakin hanya dengan meningkatkan teknik banyak bisnis yang siap bekerja sama dengan project Pi Network ini ya, atau dengan blockchain Pi ini. Kemudian jika mereka hanya menunggu ekosistem yang dibangun oleh core team, kemudian di sini bisa dimungkinkan mungkin akan bisa memakan waktu yang cukup panjang ya rekan-rekan daripada proyek yang digagas oleh Dr. Nicholas ini. Yang mana di sini mencangkup semacam bidang-bidang yang sangat luas sekali ya, yang digagas daripada Dr. Nicholas melalui proyek Pi Network ini. Nah, kemudian di sini bagaimana dan kapan akan segera diluncurkan ya rekan-rekan? Saya rasa di sini cukup menarik sekali dan banyak sekali pionir yang menanyakan tentang hal tersebut ya. Yang pasti di sini adalah proyek yang sangat bagus dan sangat mantap ya. Kalau memang ingin menjadi mata uang digital secara global, tentu harus mencakup semua bidang yang ada ya rekan-rekan. Nah, di sini proyeknya sangat jelas dan sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga tidak diragukan lagi ya, hanya Pi Network yang saat ini merupakan yang paling hot dan trending topik dan paling potensial di antara cryptocurrency yang lain ya, menurut Pi News Media ya rekan-rekan. Dan kemudian di sini juga diberitakan atas informasi yang juga disampaikan oleh ekt.com exchange ya, yang mana di sini juga memberitakan kripto manakah yang paling potensial pada tahun 2023. Jadi di sini proyek kripto mana yang paling potensial ya rekan-rekan, dan di sini tentunya adalah banyak sekali yang menjawab Pi Network ya. Nah, Pi Network berada dalam urutan teratas kripto paling potensial ya pada tahun 2023 yang akan segera melangsungkan fase open mainnetnya. Kemudian di sini juga ada yang menjawab nomor 1 Pi Network, nomor 2 Core DAO ya, atau Core Mining BTC ya rekan-rekan. Nah, tapi di sini yang paling banyak adalah Pi Network ya rekan-rekan, juga bisa melihatnya. Artinya di sini Pi Network masih trending topik di dalam internet ya, dan dalam dunia cryptocurrency dan juga dalam Twitter ya rekan-rekan. Jadi untuk project Pi Network memang sangat dinantikan agar segera open mainnet ya, dan perkembangannya selalu dinantikan oleh para pionir di seluruh dunia. Kemudian di sini juga mengutip daripada pembaharuan terupdate-nya ya rekan-rekan. Ketika rekan-rekan membuka layar beranda aplikasi, sudah ada semacam pembaharuan ya, atau informasi update ya rekan-rekan dalam layar beranda aplikasi rekan-rekan. Yang mana di sini ya, lihat pembaharuan teknologi dan produk akhir tahun dari core team ya, yang menjelaskan penerapan terpenting dan pengembangan berkelanjutan sejak P-Day terakhir ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti juga bisa membaca dan mengeceknya ya. Nah, nanti untuk yang satu ini akan saya bahas dalam konten saya yang terpisah ya rekan-rekan, karena di sini banyak sekali informasi yang diupdate oleh core team ya terkait dengan produk akhir tahun ya yang dirilis oleh core team secara langsung rekan-rekan. Kemudian di sini juga dikutip oleh Pi News Media lagi ya, sejak hari Pi Network telah lahir atau hari
ketika Pi Network melakukan open mainnet ya, nah itu adalah milik seluruh dunia. Ketika ekologi Pi sudah matang, itu akan menjadi aset digital blockchain nyata yang dapat dipercaya. Jadi di sini harus open mainnet dulu ya rekan-rekan, agar Pi Network itu bisa terpercaya ya dan bisa diakui ya. Nah, ketika ekologi sudah matang, itu akan menjadi aset digital blockchain yang sangat nyata ya. Saya rasa di sini cukup mantap. Oke rekan, dan di sini saya akan mencoba melanjutkan informasi tentang Pi Network ya, yang mana di sini ada salah satu pionir yang memberitakan informasi tentang blockchain Pi Network yang cukup mantap ya. Ada semacam argumen ya rekan-rekan, yang mana di sini bagi semua yang mengatakan bahwa Pi Network itu tidak punya blockchain sendiri ya. Dan di sini atas nama Imam, di sini adalah pemerhati cryptocurrency ya. Nah, di sini memberitakan bahwa Pi Network blockchain berjalan di BSC ya, atau protokol konsensus teral, di mana untuk saat ini untuk kecepatan TRX blockchain masih dipegang oleh PCS ya, atau protokol konsensus stellar, dan Pi Network mengadopsi PCS sehingga berjalan sendiri tanpa harus selalu ikut stellar protokol ya. Kemudian di sini menurut daripada beliau ya, Imam Sai, di sini beliau merupakan pemerhati cryptocurrency ya rekan-rekan, dan memberitakan informasi dalam grup di Pi Network ya, dalam WhatsApp. Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang mengatakan bahwa Pi Network itu tidak punya blockchain sendiri ya, kita harus searching lagi ya rekan-rekan. Dan di sini beliau juga memberi contoh ya. Nah, awalnya Binance juga memakai protokol Ethereum, tapi sekarang punya blockchainnya sendiri atas nama BSC ya, atau Binance Smart Chain. Kemudian di sini untuk Pi Network langsung mengadopsi daripada PCS ya, atau protokol konsensus teral, protokol konsensus stellar, sehingga Pi Network bisa berjalan tanpa explorer pihak yang lain ya. Masih nggak percaya ya? Dan nanti di sini kita disuruh untuk mengecek Pi Explorer di Pi browser ya, dan beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang hal ini ya. Dan di sana juga ditemukan semacam platform-platform exchange ya yang akan terdaftar dalam blockchain Pi Network. Di antaranya ada Indodax dan juga ada semacam Binance ya rekan-rekan, cukup menarik sekali ya. Kemudian jika rekan-rekan melihat layar berada rekan-rekan semuanya pasti akan menemukan semacam informasi paling update ya. Di sini ada keterangan end of year stats update. Nah, di sini langsung saja nanti rekan-rekan juga bisa membacanya sendiri ya. Di sini ada keterangan P2002 end of year update ya, update pada akhir tahun 2022. Nah, di sini ada keterangan dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan, dan di sini sangat panjang sekali ya kalau kita bahas atau kalau kita terjemahkan ya rekan-rekan, dan pasti di sini ada poin-poin yang paling penting ya. Nah, saya rasa di sini butuh penjabaran dan butuh waktu khusus untuk membahas tentang hal ini ya rekan-rekan. Nah, yang mana di sini berkaitan dengan locking tower tahun 2023 juga ya. Nah, saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali apa yang disampaikan daripada core team secara langsung mengenai informasi terupdate-nya ya. Di antaranya di sini ada KYC solusi ya rekan-rekan, atau solusi KYC ya. Dan kalau kita terjemahkan di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh core team secara langsung mengenai solusi KYC ya, yang mana KYC merupakan salah satu syarat ya untuk migrasi koin rekan-rekan ke dalam mainnet ya. Jadi rekan-rekan harus melewati proses KYC ini. Kemudian di sini fokus daripada core team yang pertama adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi ya. Kemudian juga ada keamanan aplikasi KYC. Kemudian yang kedua fokus core team adalah memperluas KYC ke sejumlah perintis yang terus meningkat. Kemudian juga menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirim aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC ya. Jadi silakan lihat pembaharuan yang mendetail ya rekan-rekan. Jadi di sini kita diarahkan untuk core team agar kita melihat pembaharuan mendetail yang terbaru tentang KYC di sini ya, untuk kemajuan dan langkah-langkah selanjutnya ya. Yang pasti di sini poin yang nomor 3 ya, menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirim aplikasi KYC mereka dan belum menerima hasil KYC ya. Ini seperti semacam hasil KYC yang pending ya rekan-rekan, belum di approve ya. Nah, ini mungkin akan menjadi fokus daripada pihak core team ke depannya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang informasi-informasi yang terupdate daripada Pi Network dan juga di dalam Pi News Media ya. Dan untuk informasi yang terupdate di sini akan saya bahas dalam konten saya yang terpisah ya, untuk poin-poinnya secara lebih lanjut ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran, masukan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.